Mohon izin share screen. Saya mohon izin screenshot dulu ya buat bukti pembelajaran. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Boleh Semangat pagi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya senang sekali pada hari ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua, teman-teman. Wah, sekarang teman ini karena sudah jadi PNS ya, PMG pertama ya. PMG pertama ya, atau SPT PMG pertama, atau gimana? Jabatannya apa sekarang? Nanti kalau udah diikat ahli kan jadi PMG pertama, bukan SPT ya. Betul ya? SPT masih ya? Ya, masih SPT, Pak. Ya, Baik. ya, Pak, masih SPT. Baik ya, senang sekali nih teman-teman familiar semua. Ini kan alumni daripada Lasar kita tahun kemarin. Baik, saya panggil Bapak Ibu aja supaya resmi. Bapak Ibu semua, dalam kurang lebih tadi dibilang 1 jam 15 menit ke depan saya akan membawakan materi tentang presentasi efektif. Ini sebetulnya adalah amanah dari salah satu dari kompetensi kita, di mana kita itu harus menguasai presentasi sebagai PNS selain kompetensi teknis ya. Ini adalah tertuang di teknik berkomunikasi yang baik ini tertuang di Peraturan Menteri PAN RB ya nomor 38 tahun 2017 ya, 2017 atau 2007. Nah, saya coba nanti dipastikan kembali. Nah, ini menjadi wajib Bapak Ibu bagi Anda, karena dalam setiap kegiatan kita perlu presentasi, baik di rutin maupun apalagi saya di ngajar juga perlu teknik presentasi. Cuma agak beda mungkin penerapannya. Dan Bapak Ibu semua, presentasi ini sebentar saya slideshow dipelajari ya untuk membantu Bapak Ibu supaya nanti presentasinya lebih berkualitas mudah-mudahan ya. Dan nanti di akhir sesi nanti saya harapkan Anda semua itu benar-benar memahami apa itu makna daripada golden time. Makna golden time artinya 10 menit pertama itu sangat penting ya, membawa impression artinya kesan pertama. Kemudian memahami kaidah GLOS, apa aja sih yang harus Anda semuanya lakukan pada saat pertama. Apa yang harus Anda lakukan pada saat penutup. Kemudian terakhir kita coba sama-sama praktek tentang teknik opening ya, mungkin teknik closing nanti mudah lah, kalau teknik closing kan nanti kan merangkum. Ada teknik opening ini kan pertama gitu ya, yang pertama. Jadi kalau pertamanya sudah ada iklan dulu, mungkin sudah tahu belum iklan, pernah dengar nggak iklan kesan pertama begitu menggoda, setelah itu terserah Anda. Ada yang tahu itu? Apa generasi saya terlalu tua untuk pernah dengar iklan seperti itu? Halo, suara saya bisa didengar? Nggak tahu ya? Ya, kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya. Iklan dulu ada iklan seperti itu. Ya, oke. Ya, ini milenial Pak Imbu. Siap Pak Rodi. Baik. Zaman kita. Iya, ini adalah online saya. Saya lanjutkan bahwa Bapak Ibu Anda bersama saya perkenalkan kembali, takut lupa. Nama saya Imbu Yuwono. Saya juga pernah di teknis dulu. Sekarang saya ada di bidang penyelenggaraan, dan moto hidup saya adalah selalu sehat dan bahagia. Motonya berubah-ubah. Zaman dulu baru lulus, maju terus pantang mundur. Kemudian badai pasti berlalu, dan terakhir sehat dan bahagia. Bapak Ibu semuanya, the first important is get impression ya. Katanya Anda tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama gitu. Jadi kalau Anda presentasi semuanya, begitu muncul di depan orang pasti, nah ini siapa sih orang ini? Nah, ketika Anda membuka dengan baik, nah orang itu baru mulai mengeling dengan Anda. Jadi baru dia mau mendengarkan, artinya seperti itu. Yang pertama itu harus menohok, artinya
menggelegar, bukan menggelegar lah, istilahnya berkesan gitu ya. Baik, sebelumnya saya akan coba mengecek Anda semua, apakah Anda bukan absen ya, tapi Anda ingin posisi Anda semua. Tolong Anda akses link berikut, silakan. Ya, silakan akses link berikut. Saya akan minimize. Saya akan buka di tab baru ya. Siapa yang sudah bisa akses? Sudah bisa akses belum? Ada yang sudah bisa akses? Sudah bisa, Pak. Baik. Kalau sudah bisa akses, saya minta tolong ini di plus, tanda plus ini diklik. Tulis posisi Anda seperti saya. Kemudian tulis nama Anda. Dan saya sudah ada berada di posisi saya ditunjukkan dengan peta. Saya ada di Bekasi. Baik. Ya, terima kasih. Wah, sudah banyak tersebar seluruh Indonesia. Wah, ada yang di tengah-tengah lautan ini. Siapa yang di Natuna? Silakan ditulis namanya. Baik, selamat pagi, semangat pagi Mas Randi Firdaus di Kemayoran. Lagi di kantor ya? Ya, kemudian yang dua-dua ini sebaiknya sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Kemudian Reski Salman, Tanjung Selor, selamat pagi. Mas Prima ya di Samarinda, selamat pagi. Ini siapa yang di Banjarbaru? Selamat pagi. Baik, selamat pagi Renia Nata ya di Palangkaraya. Kemudian Nur Fetria. Oh, di rumah nih Majeni ya. Bagaimana Majeni kabarnya sekarang? Sudah baik Pak. Aman. Oke, aman. Gimana rumah Anda? Tempat tinggal Anda? Nggak terdampak gempa sih Pak. Oh, alhamdulillah ya. Tetap ini ya, waspada ya. Siapa? Oke. Baik, Satriawan. Asidiki di Kolaka. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Jaga kesehatan terus ya di sana ya. Siap, jaga, Pak. Amin. Baik, Prima Amalo di Alor. Selamat pagi. Apa selamat siang ya? Halo. Siang, Pak. Oke, selamat siang. Masih pagi sih, Pak. Oh, pagi ya, masih pagi ya. Beda 1 jam, jam 10 ya. Iya, Pak. Alak. Kota Kupang. Siapa ini? Feni. Siapa? Alak itu nama apa? Kecamatan? Kecamatan, Pak. Oh iya. Ini tadi ada Prabu Aditya, Natuna. Selamat pagi, Prabu. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Vina di Galela. Wah, ini Galela. Selamat pagi, Vina. Selamat pagi, Pak. Renaldi di mana ini? Maluku Utara. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Reynold Mahowesi, geser. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Rifki Hardiansa. Fak. Selamat pagi, Fak. Selamat pagi, Pak. Wah, ngantuk ya? Enggak, Pak. Ya, di Maluku. Wah, ini di perumahan apa ini? Maluku Selatan ya. Putra Ramadan. Pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian di Saum Melaki. Sidik sama gue ya? Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Sidik. Udah Prima sudah tadi. Ini siapa lagi yang di sini? Rangga Nugraha. Padang. Gimana? Lontong Padang di sana masih enak? Rangga? Hadir, Pak.
Lontong Padangnya pakai mie apa enggak? Pakai bihun enggak di sana? Pakai mie, Pak. Oh, pakai mie, berarti paling aman ya. Ya, Pak. Oke. Baik, selamat Kerinci. Gimana Kerinci? Hadir, Pak. Baik, ini ada siapa? Pian Purnomo, Serang. Hadir, Pak. Baik. Tarakan, Novira. Siap, hadir, Pak. Yang ada di Kalimantan Barat, Belitung, Nadia. Pontianak, Pak. Oh, Pontianak. Ini di sini Bangka Belitung. Oh, Bangka Itu Belitung, kecamatan. Pontianak. Kecamatannya Bangka Belitung. Oh, ada juga ya? Pak. Bangka Belitung Darat. Nah, jadi tahu kita semua ya. Baik, teman-teman yang lain, selamat pagi. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita kembali ke slide, oke? Baik, kita kembali ke slide kita. Halo, masih bisa dengar? Siap, dengar, Pak. Baik. Siap, Pak. Pagi, Pak. Yuk, kita akan adakan survei. Survei yang pertama yaitu terkait ini. Berapa kali Anda melakukan presentasi secara resmi dalam setahun terakhir, tahun 2020 lah. Silakan. Silakan. Silakan Anda join di link ini. Anda bisa barcode atau bisa ketik slido.com PMG 52. Baru satu orang? Kurang dari 5 kali? Halo, Kakak. Halo, siapa mau bicara? Silakan. Memerlukan sosialisasi, dan sosialisasi itu memerlukan teknik presentasi. Apa sudah yang lain tidak bisa akses lagi? Udah 41, kita 43 semuanya. Kita 43 orang. Oh, ada di sini 45, saya bertiga, berarti memang yang lain kesulitan belum akses masuk ke LMS ini mungkin, ke LMS, ke Zoom ini ya. Baik, Bapak Ibu semua akan saya lanjutkan. Ya, kemarin kita sudah melakukan metode pembelajaran secara flip class, artinya teman-teman atau Bapak Ibu semua sudah mengerjakan kuis. Sudah mengerjakan kuis ya, kuisoner yang dilakukan, dan kemudian, halo Mas Putra, apa kabar Putra Ramadan? Kenapa Anda goyang-goyang? Halo, bisa dibuka mulutnya. Halo, Pak. Kursinya ini, Pak. Kursinya siap, PR udah mulai. Oh, iya. Baik. Ya, hasil kuesionernya seperti ini. Saya sangat bangga, kenapa? Rata-rata Anda adalah 16, berarti nilai Anda 8. Artinya berat tekanan, malah ada beberapa orang, ada sekitar 13 orang yang nilainya sempurna 20 ya. Ini alhamdulillah Anda berarti sudah mempelajari dengan baik. Nah, sumbernya ini di Google Form-nya, Anda bisa lihat hasil responnya. Dan saya sangat apresiasi sekali kepada Anda. Kalau boleh saya memperlihatkan, ada di sini. Terlihat semuanya? Terlihat semuanya? Sebetulnya sah-sah saja, tapi di referensi yang kita baca, rata-rata pantun itu untuk penutup. Nah, struktur isi sebaiknya bagaimana? Latar belakang, pemahaman, dan penyelesaian. Jadi ada latar belakang, kemudian dipahami, latar belakang itu kemudian diselesaikan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait kuis kemarin? Silakan. Atau saya terlalu cepat? Halo, suara saya terdengar? Siap, terdengar, Pak. Ada pertanyaan terkait hasil Anda kuesioner? Nah, terkait dengan pertanyaan nanti akan saya jawab, saya kasih linknya, nanti Anda bisa akses. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Siap, belum, Pak. Oke, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, the first important, be careful if you say importance, ya. Ini saya dulu punya dosen namanya Bu Cynthia Siwi di AMG dulu. Ini kalau udah ngomong important sama
kontrol ini dia benar-benar apa artinya? Benar-benar kamu harus hati-hati. Be careful with important in control ya. Kalau enggak kamu saya suruh push up kepala di bawah, kaki di atas itu memang tak salah minum obat Ibu Siwi. Baik, baik mengenang masa lalu. Ya, the first important in your presentation di dalam presentasi adalah ABG. Ada yang WIIFH, tapi saya pakai ABG aja lah biar ingat. Apanya sih buat gue? Maksudnya apanya sih buat audien? Audien tuh nggak mikirin bagaimana macam-macam. Ini orang mau ngapain sih? Manfaatnya apa sih? Gue harus duduk di sini, jangan sampai gue duduk di sini kalau apa namanya? Buang waktu gue gitu, walaupun gue duduk dalam diklat gitu, walaupun saya duduk dalam diklat, tapi kayaknya ngapain sih dengerin, buang-buang waktu aja, nggak ada yang penting. Tapi kalau dia bilang, apaan sih, tuh orang ngomong apa, nah itu berarti udah ada tertarik. Nah makanya kita harus pikirin berhari-hari, bahkan sebelum kita tuangkan ide-ide materi kita ke slide, kita harus mikirin ini ABG ini apanya sih buat audiens gitu. Artinya setelah presentasi ini setiap orang itu akan dapat apa. Jangan sampai membuang waktu, minimal ada suatu semangat, ada suatu harapan, ada suatu yang dibawa pulang oleh audiens, ya, dari apa yang kita omongin gitu, apa yang kita presentasikan. Minimal suatu semangat lah, minimal suatu motivasi, ya, gitu. A, B, G, apanya buat gue? Kita pikirin. Nah, baru kita tuangkan ide-ide kita itu dalam presentasi. Baik, yang kedua adalah second importance is kenali audiens, ya. Untuk presentasi, metode dan pemilihan kata itu harus disesuaikan dengan audiens. Karena apa? Mereka akan dilibatkan dari awal sampai akhir. Ya, kenali audiens. Kalau kita salah, misalnya kita melakukan teknik diskusi atau teknik, misalnya kita ice breaking yang salah, ternyata bapak-bapak, tua-tua, presentasi, disuruh joget-joget, udah itu joget-jogetnya terlalu apa namanya energik, encok semua, nah itu repot. Anak-anak disuruh joget-jogetnya, joget-joget orang dewasa, lucu semua, jadi nggak apa kurang. Kita harus sesuaikan. Nah lebih bagus lagi kita cari tahu siapa sih yang hadir di situ, namanya siapa, pejabat-jabatannya apa ada muspika misalnya kita ada di tengah-tengah masyarakat ada muspika nggak, musyawarah pimpinan apa namanya kepala daerah di sana kita sebut namanya. Karena menurut penelitian hal terindah di tengah kerumunan orang ramai itu adalah jika kita disebut namanya. Percaya nggak? Misalnya ada kerumunan orang banyak, kita disebut selamat datang Bapak siapa misalnya ini Mafian, selamat datang. Itu misalnya tiba kaget Bapak Putra Ramadan selamat ya Bapak Putra Ramadan selamat datang di acara ini, terima kasih atas kedatangan, silakan duduk. Nah itu kan senang kita tengah orang dia kenal saya ya, oh terima kasih Pak, oh senang langsung kita walaupun bagaimana sebelnya sama dia langsung empati ya kan. Nah kedua, kalau ada orang tokoh yang dikenal kita bisa pengaruhi terus dia tersanjung, yang lain itu ngikut setuju, yang lain ikut perhatikan, Bapak itu aja merhatiin masa kita enggak. Nah, itu pengaruhnya juga kita apa? Pakai. Kita kenali, kita cari informasi. Ini siapa sih yang mau hadir di sana? Nah, kita bisa sesuaikan gaya bahasanya. Kita bisa sesuaikan menyebut dia bagaimana. Itu yang paling penting. Ini makanya kenali audience count important. Nah, ini yang ketiga. The third important is tunjukkan passion Anda, semangat Anda. Kenapa kalau Anda lemas, Anda puasa Senin Kamis misalnya, lemas. Ya sudah gimana mau nularin semangat kalau Anda lemes. Tapi kalau Anda terlalu jingkrak-jingkrak juga kayak cacing kepanasan ya lucu juga gitu. Anda harus buka dengan elegan kemudian Anda bisa gedor dengan semangat Anda. Oke. Tentunya dengan tidak berkata keras itu. Oh, saya senang logatnya rata-rata itu kalau pengajar-pengajar yang senior saya, kalau yang orang-orang Batak itu saya senang sekali gitu ngajarnya. Kenapa? Powerful dengan apa namanya voice. Jadi powerful voice, intonasi jelas, dan dia apa namanya selalu semangat dari awal dan akhir. Karena apa? Dia biasa ngomong keras, gitu. Tapi bukan berarti galak, bukan berarti bentak atau berlebihan gitu ya. Ini passion Anda akan menular. Ingat itu, passion Anda akan menular. Lanjut.
persiapan presentasi. Persiapan presentasi sebetulnya cuma 3, ya. Yang pertama bahan, yang kedua kemasan, yang ketiga polesan. Apa maksudnya? Nah, bahan ini sudah dijelaskan di bahan ajar saya yang saya share kepada Anda. Bagaimana sih bahannya, PPT itu seperti apa? Oh, PPT itu lebih visual, Pak. Nggak boleh banyak kata-kata, bullet point itu dihindari, ya. Visual, gitu. Anda kalau saya kasih PPT ini, Anda nggak ngerti apa maksudnya ini. Tapi kalau saya jelaskan, nah begitu berarti apa? Dia cuma ngelihat doang, tetapi dia harus dengar kata-kata kita. Kalau dia nggak mendengarkan kita, dia nggak tahu tuh apa yang tergambar di situ. Tapi yang diingat yang gambar itu, gitu. Dan dengan gambar itu, ya kata Bapak itu gambar itu maknanya seperti ini. Kata Mbak itu gambar itu maksudnya seperti ini. Kata orang BMKG itu seperti ini. Yang diingat adalah yang di visual dan dijelaskan secara baik oleh Anda. Bahan ini sangat penting, ya. Jadi semakin sedikit yang terlihat dalam slide Anda itu semakin mudah dihafal. Nah, di situ peran Anda menjelaskan, bukan mindahin dokumen dari Word ke PPT, bukan, ya. Bahan ini PPT seperti apa yang baik, Anda belajar infografis. Nah, itu nanti ada lagi ilmunya sendiri. Kemudian kemasan. Kemasan ya teknik opening, teknik closing, ya kan? Bagaimana Anda, gesture Anda, ya jangan Anda muka-muka garang atau muka melotot, gesture Anda seperti apa? Kenapa? Bahasa tubuh itu tidak bisa bohong, tapi bisa dilatih, ya. Bahasa tubuh itu tidak bisa bohong, tapi bisa dilatih. Nanti ada, gimana Pak kalau grogi? Itu jam terbang, ya. Jam terbang, masalah jam terbang grogi. Nah, grogi kita pikirin aja, ini audien mau dapat apa sih? Gitu. Kalau saya ngomong itu dia mau, kita kasih itu. Jadi kehadiran kita itu sebagai hadiah bagi mereka. Ini loh, saya mau bagi-bagi ini. Gak ada orang yang mau dibagi itu nolak, kecuali orang sombong, ya. Ada yang mau kue ini, ada yang mau, nggak ada yang nolak, ya. Rata-rata orang mau gitu. Nah, itu kita pikirin, kita mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa? Info, misalnya seperti kemasan penampilan kita juga termasuk kemasan, ya. Teknik opening adalah kemasan. Gesture, postur kita. Nah, kalau kita ada penelitian Amy Cuddy mengatakan di dalam TED itu bahwa kita kalau mempelajari gesture yang baik, itu akan bisa merubah mindset kita, ya. Jadi jangan coba-coba Anda presentasi itu masukkan tangan ke kantong salah satunya misalnya itu, atau Anda menyilangkan tangan di dada seperti ini, atau tolak pinggang, itu jangan. Open, body open, tetap open. Kemudian polesan artinya Anda berlatih. Gak ada orang yang terlahir itu hebat presentasi, gak ada. Orang sehebat apa presentasi, mau mulai presentasi pasti grogi. Grogi itu ambil positifnya apa? Anda jadi waspada, Anda jadi istilahnya detail gitu ya. Hati-hati gitu, berhati-hati. Artinya detail dan berhati-hati. Tapi bukan berarti kita kita berniat baik gitu ya. Oke, kita mulai aja. Nggak usah mikirin macam-macam. Hayo. Kita tujuannya, fokus ke tujuan, fokus ke materi. Dan materi itu benar-benar dikuasai dengan baik. Materi dulu dikuasai, baru kemasannya. Makanya di atas itu bahan. Setelah bahan baru kemasan. Setelah kemasan baru dilatih terus. Dilatih apa yang dilatih? Teknik openingnya apa. Nanti apakah mesti begitu? Enggak gitu. Oke, itu mandatori, tapi nanti kita latih gitu. Kalau udah kita latih nanti berkembang sendiri, ya. Cuma pakemnya seperti itu. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ini normal opening dan mandatory. Artinya mandatory itu biasanya dalam opening itu ada seperti ini. Ada hal-hal ini gitu. Itu mandat ya. Ini normal. Normalnya seperti ini. Mohon maaf. Normalnya seperti ini. Gimana? Pertama itu harus greeting. Salam. Kemudian terima kasih dulu lah. Terima kasih baru salam. Terima kasih Pak Roni gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, sehat, ya mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Ya, dalam beberapa menit ke depan saya akan memaparkan tentang ini ya, yang bermanfaat untuk ini. Dan mudah-mudahan nanti di akhir presentasi ini outline sebetulnya bisa dihilangkan kalau konteksnya bukan pembelajaran ya. Konteksnya tidak terlalu resmi, outline bisa dihilangkan ya. Di akhir nanti Anda akan menguasai ini itu kalau dalam pembelajaran. Nah, baru Bapak Ibu
pada waktu lalu terjadi, nah itu misalnya cerita, itu adalah bridging. Kemudian baru kita masuk ke materi, gitu ya. Ini normal. Nah, bagaimana kalau kita diperkenalkan? Kalau diperkenalkan kita nggak perlu outline, ya, nggak perlu outline. Ya, inilah siapa? Nadia misalnya. Inilah Nadia Sanjaya akan dari BMKG akan membawakan presentasi tentang misalnya begitu. Oke, terima kasih Bapak. Siapa itu MC-nya, kita harus tahu itu. Ya, harus begitu kita datang ke kita harus tahu orang-orang yang panitia yang terlibat di sana. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Bapak, Ibu, tahukah Anda misalnya dalam 5 tahun terakhir ini telah terjadi kecelakaan kapal dan akibat cuaca yang berubah secara tiba-tiba. Ini adalah opening if introduce. Nah, ini ada yang bertanya gimana sih Pak introvert itu? Nah, ini kita introvert ini. Nah, ini Emika ini yang presentasi tentang bagaimana introvert itu di TED ya, TEDx. Dia melakukan penelitian, dia dosen juga. Dia melakukan penelitian bahwasanya seorang introvert itu ternyata kalau dia udah belajar presentasi itu lebih bagus daripada ekstrovert gitu, karena lebih mengalir, lebih ini kekuatan seorang introvert dalam presentasi. Dia coba nanti dicari-cari ya. Oke, lanjut gloss. Nah, ini gloss ya. Get attention, link, participant, output, motivation, structure, dan simulate response. Ini adalah suatu kesimpulan daripada good opening presentation. Artinya Anda itu harus yang pertama kali adalah menarik perhatian peserta ya dalam golden time 3-10 menit. Saya menarik perhatian Anda dengan kutipan, dengan Padlet Map karena ini konteksnya adalah online. Jadi saya harus kolaborasi dengan Anda harus ikutin saya dulu. Dalam waktu 3 menit itu saya harus berikan Padlet Map, Anda ngisi berarti Anda ngikuti saya. Nah, itu Anda itu sudah saya get attention-nya, sudah saya ambil perhatian Anda secara diam-diam gitu ya. Nah, ini salah satunya juga teknik opening tadi mungkin ya, karena teknik opening Anda sudah pelajari, Anda udah biasa gitu dengarnya. Tapi karena dengan online saya perlu Padlet Map tadi. Kemudian link participant, hubungkan teknik opening dengan materi. Link participant saya kutipan tadi, ya. Saya kutipan yang bermakna dengan presentasi efektif itu apa? Nah, kesan pertama tadi kan, ya. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk mendapat kesan pertama dengan Padlet Map tadi, misalnya gitu. Outputnya, katakan bahwa materi ini penting. Saya bilang materi ini penting karena apa? Anda bisa melakukan presentasi secara berkualitas nantinya, membantu pekerjaan Anda. Karena PNS itu wajib bisa presentasi menurut Menpan RB 38 2007. Kemudian structure. Nah, structure ini artinya runut gitu. Jangan sampai loncat-loncat, kita harus perhatiin. Nah, itu caranya dengan brainstorming. Di bahan ajar sudah ada. Brainstorming, kita buka, begitu kita pikirkan apa sih yang didapat audien, kita baru buka laptop, kita buka PPT, kita tuangkan semua. Pertama saya mau ngomong materi ini, isinya apa aja kira-kira. Gambar, nah baru divisualisasi dengan gambar. Kemudian stimulate respon, rangsang peserta dengan kegiatan yang kolaboratif. Harus ada kegiatannya. Kalau ngomong terus, peserta bingung gitu. Apalagi isinya bullet point, kata-kata semua. Ya sudah. Ya, kalau ada, oh kita menarik nih gambarnya lucu. Menarik, dilihatin aja gambarnya sambil mendengarkan kata-kata kita. Jadi tipe-tipe orang yang auditory, kinestetik dan visual tadi bisa kita ambil semuanya ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah closing mandatory. Ada Steve Jobs di sini. Ya, closing mandatory. Kenapa saya kasih Steve Jobs? Biar menarik. Ini tujuannya juga visual. Jadi kalau saya kasih bullet point 1 2 3 4 kan kurang bagus. Kalau begini kan enak gitu ya. Oke. Di sini ada beberapa. Yang pertama kita harus rangkum. Usahakan merangkum itu dengan tiga poin, ya, 3 poin merangkum. Jadi Bapak Ibu, kita tadi telah belajar tentang 1, 2, 3. Kemudian untuk itu kita harus seperti ini. Nah, baru
bridging, ya, closing dengan pantun misalnya. Dan terakhir adalah pastinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu misalnya seperti itu. Ini adalah closing mandatory. Artinya ini mandat. Nanti Anda berkembang. Mungkin bisa dengan hal-hal yang lebih bagus lagi. Atau di opening mungkin Anda bisa pakai visual effect. Anda punya keahlian sulap. Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan praktek. Kita akan praktek dalam waktu 10 menit. Halo semuanya, masih bisa dengar suara saya? Ada yang putus-putus? Baik, kita akan praktek ya. Baik, kita akan praktek. Tapi sebelum praktek, saya akan setelkan video. Ya, setelkan video. Video itu nanti di bawahnya ada narasi yang berbahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa video yang tidak bernarasi. Tapi video itu udah saya edit. Supaya Anda bisa mengetahui gimana sih orang di luar sana melakukan presentasi gitu ya. Ini presentasi ya. Kalau kita ngajar seperti ini, saya mengajar sebagai widya suara, itu harus ada outline ya. Kalau mereka kan enggak, ya kan? Langsung ke diperkenalkan, maaf, saya balik ini. Saya kembali. Langsung begini. Menyapa, terima kasih, sapa, langsung bridging. Bridgingnya itu terkait beberapa yang kita pelajari di bahan ajar. Baik, ini kita praktek sebelumnya kita kasih setel video. Mohon diperhatikan semua. Coba semuanya agak dimajukan mukanya semua. Jadi saya bisa lihat jelas. Itu aja gelap banget, hitam semua. Nggak kelihatan wajahnya. Agak dimajukan, dilihat titik kameranya. Nah, ini ada Mbak Soraya kok nggak kelihatan ya? Kurang cahaya kali Mbak ya? Iya, takut loh Mbak saya jadi nggak kelihatan mukanya gelap. Baik, iya. Ada temennya, ada putrinya ya. Baik, saya akan mulai dengan video. Silakan memperhatikan ya. I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes. And I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. So we're really fascinated with body language, and we're particularly interested in other people's body language. We're interested in, an awkward interaction or a smile or a contemptuous glance or maybe a very awkward wink or maybe even something like a hand. Thank you so much, Chris, and it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice. I'm extremely grateful. I have been blown away by this conference, and I want to thank all of you for the many nice comments about what I had to say the other night. And I say that sincerely, partly because I need that. Dikomunikasikan di sini, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Muhammad Suyudi sudah. Oke. Yang belum, saya lihat aja yang di sini ya. Yang belum, oke Putri. Putri mana Putri? Cahyani? Ya ada Rahman belum? Renia mana? Renia? Ini siapa ini yang hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Ini siapa ini namanya? Nggak ada. Kasih nama ya. Vina mana Vina? Vina sudah. Oke, Reno cakep sekali ya. Oke. Terima kasih. Saya tutup ya. Sesi ini saya tutup. Terima kasih banyak sudah. Ini nanti ini akan tercatat di sini, tidak akan hilang. Kita kembali lagi ke slide kita. Ya, kita lanjutkan. Baik. Nah, sebelum kita akhiri, saya minta Anda akses Mentimeter ini. Ya. Dari tadi kan kita belajar tentang materi. Tuliskan satu kata yang Anda ingat dari awal sampai akhir pada materi ini. Ini materi akhir praktek ini karena kita cuma dikasih waktu
beberapa 1 jam saja. Silakan Anda akses alamat ini atau di barcode, silakan di scan barcode-nya. Sudah? Ya memang semua takdir Allah, tapi kita harus menjaga, merawat badan kita sebagai rasa syukur. Baik, pesan pertama, menarik, pesan pertama nih banyak, efektif presentasi. Pesan pertama audiens, efektif. Pesan pertama presentasi opening, menarik. Nah ini yang paling banyak, yang paling besar itu berarti yang paling banyak. Oke, sudah semuanya? Sudah semuanya? Halo? Halo? Siap, sudah Halo? Pak. Oke, kalau sudah saya tutup ya. Saya tutup, terima kasih Anda telah Anda telah mengingat presentasi ini. Baik, kesimpulannya. Pak Roni, saya tinggal berapa menit lagi Pak Roni? Pak Roni? Masih ada sekitar 12 menit lagi Pak Ibu. 12 menit lagi. Saya udah kesimpulan nih Pak Roni, buru-buru. Ya masih ada itu kan tugas nanti diberikan ya. Betul. Ya, saya berkesimpulan. Baik, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, terima kasih. Anda telah notice atau telah mengerjakan kemarin merespon kuis kita semua di pembelajaran sebelumnya, sebelum sinkronis ini dalam asinkronus. Dan saya sangat bangga karena banyak yang dapat nilai bagus. Dan kesimpulannya kalau saya boleh rangkum dengan 3 hal adalah AKP. AKP ini bukan lajim komisaris pertama atau kapten ya. AKP ini saya ingatkan bahwa kita, halo, ada yang masuk suaranya ini? Halo, kalau A yang pertama saya simpulkan adalah apanya buat gue. Artinya kalau kita mau presentasi jangan mikirkan slide dulu ya. Pikirkan dulu audiens itu dapat apa. Ya, apa kita mau ngasih semangat, apa kita mau ngasih teori, atau kita mau ngajak mereka, ya, jangan sampai mereka buang-buang waktu doang ini saya hadir di presentasinya Pak Imbuh nih gitu kan, apanya buat gue, gitu, ya, istilahnya apa yang mereka akan dapat bawa pulang gitu, ayo apa nanti mereka bawa produk kita, membeli gitu. Atau kita ajak sadar, motivasi, minimal ada harapan, minimal ada cerita yang mereka bawa ya. Oh tadi saya ada presentasi dari BMKG, dia itu loh ngasih video tentang ini lucu loh, gitu. Misalnya seperti itu. Ya, Anda sebetulnya gini, tidak perlu kita berpikir hal yang besar, tapi lakukan hal kecil saja, tapi cara dengan cara yang besar, the big way gitu ya. Artinya Anda itu harus memikirkan satu hal yang sederhana, tetapi itu sangat berkesan bagi mereka. Ya, apanya buat gue? Itu pikirkan berhari-hari. Kalau belum ketemu itu jangan buka slide dulu. Nah begitu, itu baru kita brainstorming materi, kuasai materi itu kita pretelin kecil-kecil, kita visualisasi dalam slide. Ya, semua ada di bahan ajar. Itu saya tumpahkan di situ. Kemudian kedua, kenali audiens. Nah ini cari tahu nih, yang kita datang itu siapa, orang-orang yang berpengaruh siapa, namanya siapa. Nah itu disebut. Hal terindah yang saya katakan tadi, dalam sebuah pertemuan itu kalau kita itu disebut namanya. Ya, selamat pagi Bapak siapa misalnya, Aldo misalnya. Selamat pagi Bapak Aldo, saya yakin Bapak Aldo senang kita gitu. Oh, Bapak ini kenal saya gitu. Indah itu, walaupun orang sombong sekalipun kalau kita sebut namanya di tengah-tengah orang lain, itu sama aja kita menghormati beliau masih merasa dihormati dan pasti akan luluh ya. Apalagi yang pejabat di situ kalau nggak disebut bisa pergi dia nanti. Ya. Jangan sampai kita cari tahu MC-nya namanya siapa. Terima kasih Mas Herman, terima kasih Mbak Dwi sebagai PMC. Misalnya seperti itu. Dan ketiga adalah P, persiapkan. Tadi ada bahan, ada kemasan, ada polesan. Sederhana namun powerful. Ya, bahannya PPT-nya seperti apa. Kemudian kemasannya seperti apa. Kemasan dalam arti penampilan kita, kemudian teknik openingnya, teknik closingnya, kemudian kita latih gesture kita, kemudian polesan. Nah ini latihan ya. Kalau orang introvert itu kelebihannya apa? Dia itu detail. Kemudian dia itu
perhatian, ya. Kenapa? Dia sifatnya kan dia pendiam, berarti dia analisis itu dia lebih melayani, dia lebih perhatian ke orang, gitu ya. Jadi jangan pikirin orang itu bagaimana, pikirin aja apa yang kita mau omongin, kuasain materi kita, ya. Jangan pikirin macam-macam, pikirin apa yang kita mau omongin, apa yang mau kita sampaikan, bagaimana cara menyampaikan materi seperti apa. Nggak usah mikirin takut, karena audien itu bukan lawan kita, bukan musuh kita, tetapi memang ada teori di bahan ajar saya berikan, kalau kita mau menang perang, kalau diibaratkan presentasi itu perang, ya kita harus kenal musuh kita, dan kenal diri kita sendiri, sampai mana kita kemampuan kita, musuh kita seperti itu. Tapi jangan dianggap audien itu musuh, karena sesungguhnya mereka itu ingin membantu, ingin mengerti Anda gitu. Ingin apa sih? Kamu nih siapa sih? Mau ngapain sih? Dari mana sih BMKG? Nah, nilai yang plus bagus kalau orangnya cantik, kalau orangnya ganteng, itu udah nilai plus sendiri. Jadi sebetulnya penampilannya bagus, wangi gitu. Wah, itu udah daya tarik sendiri gitu ya. Bagi mereka gitu. Udah adem aja ngelihatnya gitu. Tapi kalau selengean ya susah juga gitu. Memang sudah secara visual sudah bagus. Nah, baru nanti secara teknis ya. Nah, makanya tadi bahan itu pertama visual, kita utamakan visual dulu. Jangan banyak narasi, tetapi visual diutamakan. Oh, itu ada slide gambar apa itu ya, nanti diterangkan. Dia akan perhatikan gambar, dia akan perhatikan, karena terus hal kedua kemasan. Nah, di kemasan itu kita harus merancang kegiatan-kegiatan dalam presentasi itu secara kolaboratif dari awal sampai akhir. Makanya kita harus kenali audiens tadi, ya. Jangan sampai nanti diberikan ice breaking, misalnya karena itu seharian kita presentasi, orang-orang tua kita suruh ice breaking yang terlalu energik, jadi pada encok semua ya, atau nggak cocok untuk anak kecil. Kalau misalnya anak-anak sekolah, lalu presentasi di sekolah tiba-tiba ice breakingnya yang seronok gitu, itu nggak boleh ya. Itu harus diperhatikan. Kenali audiens, ya. Satu, jangan lupa senyum, ya, jangan sombong, rapi, wangi, itu, wah udah image lah pokoknya ya. Oke. Saya beberapa kali juga dulu pernah kaget tiba-tiba disuruh menggantikan presentasi di depan DPRD di Lampung. Itu luar biasa, itu pengalamannya luar biasa. Entah ngetes, entah beliau nggak berani ngadepin, entah jebak saya, tapi dengan pengalaman itu kita jadi berkembang ya. Jangan menganggap sesuatu itu sebuah musibah. Jam terbang itu perlu ya. Sehebat apapun orang, itu pasti deg-degan, pasti demam panggung. Ya, tapi kita harus mindset kita pikirkan di mindset kita harus fokus kepada tujuan kita, ABG ini. Harus fokus ke ABG. Makanya perlu polesan. Polesan ini artinya kita berlatih. Sekali lagi berlatih. Baik Bapak Ibu, ini ada tugas terkait dengan KTI, di mana peserta membuat video teknik presentasi efektif berdurasi 20 menit. Ya, kita rekam pakai video, nanti kita evaluasi kalau malu depan orang, kita ngomong gayanya seperti ini ya, gitu. Ya, praktekkan dengan percaya diri dan santun dan evaluasi setelahnya. Oke? Ya. Kemudian saya akhiri dengan pantun naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Bisa dilihat? Kelihatan Pak. Oke, terima kasih atas responnya. Jadi untuk materi time management ini ada beberapa hal yang saya sampaikan dan nanti kita ada sedikit diskusi ya. Oke. Materi kita adalah time management, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas materi ini. Nah, perkenalan dulu, teman-teman yang lain juga sudah pada kenal, alumni Lasar ya. Ini saya Widya Suara, ahli muda di Pusdiklat BMKG ya.
kemudian nomor handphone, mungkin sudah pada tahu, alamat rumah di Bogor, moto hidup saya tiada hari tanpa bersyukur. Nah, saya juga bersyukur bisa ketemu lagi dengan alumni LASA dan Bapak Ibu yang mungkin bagi saya baru bertemu ya, yang senior-seniornya. Oke, untuk perkenalan saya rasa sudah pada kenal ya, yang tadi ada Mas, siapa lagi tadi itu? Di sini ada apa namanya, Mada. Kalau jaringan mana, Pak? Kalau jaringan ya, ada Mas Firdaus juga nih. Mari kita koordinasi terkait dengan instrumen evaluasi. Terima kasih Mas Ram atas kerjasamanya. Siapa? Kemudian siapa lagi? Putri Arimbi ini kayaknya udah sering banget nih. Oke, terus siapa lagi nih? Wes ada Mas Sidik. Halo Mas Sidik. Halo Mas. Halo Pak. Kabar baik Pak. Oke, gimana proyek aktualisasinya? Lancar Pak. Oke, luar biasa. Masih berlanjut ya? Masih Pak. Oke. Ada Mbak Retno. Ini Mbak Retno yang penyanyi bukan ya? Halo Mbak Retno. Sepertinya tidak di depan laptop ya. Lagi ke toilet, Pak. Mohon izin. Oke. Tapi Mbak Retno yang tahun kemarin kan? Yang atas Ya, 11. Pak. Pak Retno kadang suka mager. Reza Palevi lebih aktif saat mendekati deadline. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih partisipasi daripada rekan-rekan semuanya ya telah menyampaikan tantangan di dalam menerapkan manajemen waktunya. Oke, saya stop. Silakan diklik. Oke, ada yang bilang saya ketiduran ya, bukan hal lain yang padahal ketiduran itu mungkin ya karena badan butuh istirahat, Mas. Bukan tiduran gitu, tapi memang ketiduran. Oke, ada lagi? Silakan. Silakan, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oke, mungkin udah muncul ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya ya. Adalah benar sebagai peperangan. Di sini kita lebih cenderung pada suatu gerakan yang dimana gerakan itu harus semua lini ke seluruh bangsa Indonesia. Nah, tadi saya bungkus Anda sebagai ASN itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Gizi. Kita takut sekali cuma memuja teknologi. Kita menerima kekerasan sebagai itu yang wajar. Kita mencintai teknologi dalam bentuk mainan tadi udah ini ya. Nah ini gambar-gambar tawuran yang terjadi pada parlemennya. Anda udah lihat waktu itu ya. Kita udah, nah, ini etos kerjanya nih. Ini gambar-gambar yang secara umum bisa dilihat. Ini juga korupsi yang terjadi di Indonesia nih. Nih Indonesia saat ini nih.
Kemarin 2021 udah kita kena wabah lagi kan, ada lagi orang yang mau melakukan seperti ini. Nah ini Menteri KPAD ini, Edi Prabowo kemarin sama Mensos ya, itu yang kemarin mengkorupsi dana dari namanya bantuan untuk COVID, ternyata diselewengkan. Nah, luar biasa ya. Jadi begitulah bangsa kita tuh seperti itu, jahatnya ya. Ini sebagai pejabat publik nih akhirnya sekarang dipenjarakan orang ini. Belum lagi kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi yang ada di daerah itu ya, luar biasa. Ini masih berlanjut terus ini. Makanya ini adalah satu bentuk gambaran supaya Anda tahu ya, Indonesia itu kalau kita lihat secara potret secara umum masih amburadul. Makanya di sini kita perlu aparat yang penegakan aturan dan ketentuan yang berlaku itu harus kita tegakkan supaya merevolusi mental diri kita nih. Supaya bagaimana kita menjadi aparatur yang siap siaga untuk melayani 24 jam kepada pelayan publik, bagaimana kita melakukan tindak tanduk pekerjaan ya. Supaya nanti keadaan bangsa kita nih banyak baik ya tatanannya, kehidupannya. Jadi kecenderungan untuk menuju masyarakat adil dan makmur sejahtera itu akan dibuktikan ya kan. Tapi sekarang kan Anda lihat sendiri ya, foto yang saya ambil ini